Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di perkuliahan Orchid ya, yang mestinya kita eh, laksanakan minggu kemarin ya, tapi karena ya saya masih belum ke kampus alias mengambil jatah cuti, maka kita gunakan dalam minggu ini sehingga dalam minggu ini kita akan kuliah dua kali yaitu hari ini dan hari Kamis besok ya. Ya, mungkin itu prolognya. Nah, eh, kemarin sore sudah saya buat apa namanya Gform untuk eksplorasi pertanyaan ya. Jadi ini mirip-mirip apa namanya. Ya kalau kalau di YouTube kan seperti itu ya. Tayangan berikutnya di YouTube itu konten kreator itu kan melihat komentar apa yang akan disajikan kan gitu ya. Misalnya bisnis di bulan Ramadan apa saja ya contoh-contoh seperti itu ya banyak sekali. Nah kita coba eksplorasi dan saya baru buka tadi pagi ya sebenarnya jam 9 baru saya buka pertanyaan-pertanyaannya ya. Sekilas pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Dan harapannya ini pertanyaannya benar-benar ya. Pertanyaan dari individu masing-masing ya. Bukan pertanyaan yang menggunakan AI. Ya, ini kan bahaya juga ya. Kalau kita menggunakan AI hanya untuk membuat pertanyaan, berarti kita dikalahkan oleh yang namanya teknologi. Ya, seperti itu. Ya, harapannya ini pertanyaan benar-benar ya, apa namanya, dari hasil membaca, melihat video yang kemarin. Ya, itu harapan saya ya. Jangan sampai pakai semua pakai serba AI. Wah, ini repot juga ya. Artinya jangan sampai segala macam kegiatan itu sangat tergantung dengan AI. Ini eh, jadinya menjadi tidak kompeten ya karena akan tergantung, sangat tergantung. Oke, mungkin itu. Nah, kita langsung saja ya, kita punya waktu sampai jam 12.20. Kita bahas mulai satu persatu ya. Jadi saya sudah screenshot apa namanya respon yang ada di Gform, sudah saya screenshot, saya petakan atau saya copy paste di PPT ya. Cuman di situ karena yang saya screenshot itu responsif, maka di situ tidak ada namanya, tidak terkait nama, jadi hanya pertanyaan saja. Ya, mungkin nanti saya konfirmasi siapa yang bertanya ini kan gitu ya. Kan masih ingat toh pertanyaan yang diajukan gitu ya. Walaupun mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya. Oke, untuk itu mungkin saya minta tolong untuk eh, eh, apa untuk Putri ya, untuk Putri apa sebagai koordinator untuk mencoba di share screen apa namanya hasil eksplorasi atau hasil koleksi pertanyaan yang sudah ditulis di apa namanya di Gform kemarin ya. Sengaja saya buat Gform agar ada arsipnya gitu ya. Agar ada arsip sehingga kita semua bisa melihat bahkan videonya saya rekam agar bisa dilihat ulang ya. Mungkin tahun depan atau mungkin bisa dipelajari lagi karena apa? Karena kita sepertinya kok belum ada kuis ya sepertinya. Kayaknya ini bisa dikuiskan juga gitu ya. Oke, eh baik kita coba dulu ya. Eh, yang pertama, jadi saya urutkan dari atas pertanyaannya. Mungkin ini berbasis waktu pengisian ya. Oke, di slide 2 kita bisa lihat, bisa dibantu di slide 2. Slide berikutnya, next slide. Oh, gangguan ini. Ditunjukkan slide berikutnya. Kan isinya pertanyaan-pertanyaan itu. Masih belum muncul. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ini eh kita mulai saja ya. Kita tidak tahu waktunya cukup atau tidak, tapi kita coba upayakan semuanya apa namanya terjawab gitu ya.
Nah, kenapa? Karena ada satu mahasiswa menulis dua pertanyaan dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai saja. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah proses breeding, breeding ini mungkin yang dimaksudkan itu penyilangannya, penyilangan pada anggrek dapat terjadi kegagalan atau kemungkinan besar berhasil. Ya, jawabannya adalah keduanya bisa terjadi, bisa gagal, bisa berhasil ya. Ini, jadi nanti mungkin di pertanyaan berikutnya mungkin ada yang berkaitan dengan ini sehingga tidak perlu saya bahas ulang kalau pertanyaannya sama ya. Jadi jawabannya adalah bisa gagal, bisa berhasil. Ya. Nah, terus jika dapat mengalami kegagalan, apa penyebabnya? Nah, ini ya. Jadi ini bisa ditulis juga, barangkali ini kita kuiskan juga ya. Jadi yang pertama ya kita ketika kita mau menyilangkan ya, ketika kita mau menyilangkan maka yang harus diperhatikan itu ada tiga. Yang harus diperhatikan ada tiga hal ya. Jadi yang pertama itu adalah kondisi anggreknya, kondisi bunga anggrek. Ya, kondisi bunga anggrek itu harus apa? Harus sehat alias fresh, tidak penyakitan, tidak terserang virus dan lain sebagainya ya. Jadi objek anggrek atau bunganya itu harus kondisi sehat ya, sehat, seger gitu ya. Kemudian dan kondisinya kondisi mekar sempurna alias bukan kuncup ya. Sudah mekar sempurna, tapi ya ada tapinya ya, mekarnya itu jangan sampai sudah hampir apa namanya gugur ya. Jadi awal mekar sempurna itu adalah saat yang paling bagus ya untuk penyilangan ya. Maka dari itu ketika dalam satu rumpun bunga itu ada yang mekar sudah lama, nah itu jangan dipakai untuk disilangkan ya. Kebanyakan apa? Gagal ya. Itu yang pertama terkait objek anggrek atau bunganya. Nah, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah waktu menyilangkan. Nah, ini ya. Jadi waktu menyilangkan ini juga penting ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga ya. Jadi waktu penyilangan yang paling bagus itu adalah pagi hari. Ya, saya sudah riset sendiri, maksud saya melakukan sendiri. Pagi hari itu jam berapa untuk penyilangan anggrek? Pagi hari itu adalah di bawah atau maksimal lah ya. Kalau bisa sekitar jam 8 jam 9 itu yang paling bagus waktu menyilangkan anggrek ya. Kalaupun toh ada toleransi ya paling maksimal jam 10 itu sudah ya. Jam 10 itu sudah maksimal untuk waktu penyilangan ya. Jadi sudah ada dua hal, yang pertama kondisi bunga, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah nah ini yang paling penting. Yang ketiga ini mungkin sangat berpengaruh juga yaitu orang yang menyilangkan ya. Nah, jadi kalau belum pernah menyilangkan anggrek, kemudian lihat tutorial di YouTube, itu ya bisa dipastikan kegagalan dan keberhasilannya masih 50-50 alias 50% ya. Tapi kalau kita sudah paham ya, karena apa? Karena harus praktik sendiri. Kalau tidak praktek sendiri ya repot ya, seperti itu. Ya, ya mungkin kalau ada waktu Kamis kita coba cek di greenhouse apakah ada yang bisa disilangkan. Mungkin kita bisa luangkan waktu sebentar lah ya untuk menghilangkan salah satu mahasiswa atau salah dua aja ya untuk mencoba ya. Jadi itu jawabannya untuk poin satu. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar penyilangannya itu berhasil. Yang pertama kondisi anggrek, yang kedua yang pertama kondisi anggreknya harus sehat, yang kedua waktu penyilangan pagi hari, dan yang ketiga adalah yang menyilangkan harus paling tidak punya ilmu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Teknik penyilangan yang sedang dipelajari mungkin untuk menyilangkan anggrek jenis apapun yang ada di dunia. Wah, ini bagus ini pertanyaannya ya. Ya, sangat mungkin ya untuk menyilangkan anggrek di seluruh dunia itu sangat mungkin ya. Ataukah kedua jenis anggrek digunakan harus memenuhi kriteria tertentu secara morfologi atau hal lain? Nah, ini penting juga ya. Ini bagus pertanyaannya ya. Saya jelaskan saja. Jadi, yang namanya persilangan itu anggrek manapun dimanapun itu sangat mungkin ya. Tapi tetap di situ ada kriteria-kriteria ya. Apa saja kriterianya ya? Yang pertama kita harus memahami sebelum masuk ke kalau kriteria saat menyilakan ya kayak tadi ya kayak poin satu. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah
tipe atau jenis penyilangannya yang bagaimana itu yang harus dipahami. Karena kita paham ada tiga, eh, ya paling tidak ada tiga lah ya yang bisa kita pelajari untuk menyilangkan. Yang pertama adalah penyilangan penyilangan intraspesies. Nah ini ya, jadi intraspesies itu maksudnya bagaimana penyilangan intraspesies itu? Intraspesies itu menyilangkan antara anggrek yang sama jenisnya. Contoh, Phalaenopsis atau anggrek bulan warna putih disilangkan dengan anggrek bulan warna ungu. Nah, itu kemungkinan akan sangat tinggi keberhasilannya, ya, dengan melihat poin yang tadi saya jelaskan. Ya. Itu sangat tinggi. Kenapa? Ya, wong satu jenis, ya, kan tidak ada masalah. Ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya orang Indonesia menikah dengan orang Amerika, ya kan sama-sama Homo sapien gitu ya. Sehingga nanti keturunannya mungkin rambutnya pirang dan seterusnya. Ya seperti ini. Ya, itu yang saya analogkan dengan penyilangan intraspesies. Nah, kemudian yang kedua ada penyilangan interspesies. Nah, ya, kalau interspesies ini sudah jenisnya beda. Artinya apa? Artinya satu Phalaenopsis amabilis gitu ya. Satu Phalaenopsis amboinensis. Nah, ini kan sudah beda spesies. Nah, ini ya keberhasilannya sudah menurun ini. Ya, mungkin dari 100% menurun menjadi 50% gitu ya. Atau maksimal 75% lah keberhasilannya. Kenapa? Dari ukuran bunga sudah beda. Ya, dari apa kromosom ya mungkin sudah beda juga gitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penyilangan antar genus. Nah, ini yang paling sulit ini. Ya, antar genus. Ini bukan lagi antar interspesies, tapi antar genus. Misalnya menyilangkan Phalaenopsis dengan Dendrobium. Wah, ini susah banget ya. Jadi keberhasilannya bisa menurun sampai 10% ya keberhasilannya. Dan ini sudah saya buktikan ya. Saya sudah berapa kali mencoba menyilangkan ya antara apa Phalaenopsis amabilis ya dengan Dendrobium, aduh apa ya nama spesiesnya saya lupa tapi jenis Dendrobium. Warna Phalaenopsisnya putih, Dendrobiumnya ungu. Itu saya silangkan sendiri di rumah ya. Tidak pernah berhasil ya sampai sekarang. Ya, maka dari itu kalau mau belajar ya silahkan menyilangkan yang intraspesies dulu ya. Misalnya eh, kayak tutorial yang kemarin itu ya. Jadi kembalikan self ya, self dulu kalau berhasil meningkat lagi ya ke yang beda warna. Misalnya Phalaenopsis putih dengan Phalaenopsis ungu disilakan. Nah, itu berjenjang lah ya, biar tidak kaget gitu ya. Nah, kalau saya kan sudah berhasil menghilangkan yang seperti itu gitu ya. Cuman yang self ya. Belum sampai ke Phalaenopsis yang beda warna, belum. Karena di rumah hanya ada yang original yaitu Phalaenopsis yang warna putih gitu ya. Oke, jadi itu kalau kriteria cara menghilangkan ya sama ya seperti yang poin satu tadi atau pertanyaan satu tadi. Ya, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana peran elisitor biotik abiotik dalam meningkatkan ketahanan anggrek pada kultur jaringan? Oh, ini sudah ekspor ya. Jadi kalau sudah ke sini itu sudah eh, apa namanya jenjang berikutnya atau level level berikutnya ketika kultur jaringan biasa sudah berhasil ya seperti itu. Tapi saya jelaskan saja di sini ya. Jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah terkait elisitor itu sendiri ya. Jadi elisitor itu adalah semacam apa ya senyawa lah ya, anggap saja bahan ya, bahan atau senyawa yang itu eh, memacu suatu respon, ya, memacu suatu respon sehingga suatu tanaman itu bisa mengeluarkan suatu metabolit sekunder, ya, istilahnya seperti itu. Nah itu bisa biotik dan abiotik, ya, bentuk elisitornya, ya, istilahnya itu yang menginduksi suatu respon kan seperti itu ya. Nah, eh, untuk meningkatkan ketahanan anggrek dan pada kultur jaringan. Nah, ini sebenarnya akan ada pembahasan di belakang ya. Karena mirip ini pertanyaannya, akan saya bahas di belakang saja ya. Kita masuk dulu di poin 2 ya.
Kita masuk di poin 2 dulu ya. Bagaimana komposisi media yang digunakan mempengaruhi pertumbuhan protokum dan perkembangan bibit anggrek selama proses kultur in vitro ya. Jadi kalau terkait pertanyaan yang nomor 2 ini yang Mbak perlu dipahami adalah kata protokum itu ya. Protokum kalau di anggrek biasanya disingkat PLB ya. Jadi ada istilah protokum like bodies. Nah, sebenarnya apa protokum itu ya? Protokum itu adalah semacam bulat-bulat itu ya, bulat-bulat kecil ya. Kemudian yang itu kayak semacam eh, tuber gitu ya, kayak umbi kecil ya. Yang di situ sebenarnya ya, itu adalah sebenarnya miniatur ya, miniatur suatu sidring anggrek, yaitu yang disebut dengan protokum. Sehingga istilah lainnya mungkin bisa disebutkan sebagai eh, suatu fase ya, di mana biji anggrek itu kan ditabur dulu kan sebelum menjadi protokum itu ya. Nah, kemudian di situ akan muncul semacam embrionik atau fase embrionik. Nah, itulah yang disebut dengan istilah protokum atau PLB tadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana komposisi medianya ya, ya agar untuk bisa mempengaruhinya ya. Nah, tentu saja kalau kita berkaca pada artikel ilmiah, ya, berkaca pada apa namanya hasil penelitian ya oleh para ilmuwan, maka ya sampai sekarang masih disepakati ya, walaupun sudah mulai bergeser ya. Kalau kita mengenal MS, maka untuk kultur jaringan anggrek, media yang direkomendasikan itu adalah media VW ya. VW itu singkatan dari Vaccine and Wen. Nah, itu adalah orang yang membuat membuat komposisi media khusus anggrek. Kalau MS kan media yang sangat umum, Murasik Skok itu ya, yang sangat terkenal itu. Nah, untuk anggrek sendiri nama medianya yang direkomendasikan adalah VW. Ya. Nah, itu bisa apa namanya, dilihatlah komposisinya bagaimana. Ada banyak sumber yang bisa dilihat ya di internet, banyak sumber terkait komposisi media VW. Kita lanjutkan eh, di yang pertanyaan paling bawah yaitu bagaimana kombinasi media kultur organik dan teknik pemeliharaan tanaman seperti induksi mutasi dapat meningkatkan kualitas dan ketahanan anggrek Dendrobium crumenanthum. Nah, ini saya skip dulu karena ada yang lebih detail pertanyaannya terkait induksi EMS. Nah, nanti di belakang ya, nanti di belakang. Ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut di sheet 2, screenshot nomor 2. Nah, ini ya. Wah, ini yang atas ini agak teknologinya agak tinggi ya. Bagaimana memilih strain Agrobacterium ya, strain Agrobacterium yang cocok untuk transformasi genetik anggrek dan faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Oh, ini pertanyaannya sangat bagus ini. Ini boleh tahu ini siapa yang bertanya ini ya? Eh, coba respon dulu. Yang bertanya siapa ini? Saya kan tidak hafal Iya, ini. Bapak. Yang siapa? Saya, Bapak. Oh, Suhartatin. Oke. Ya, ini hanya satu pertanyaan ya dari Suhartatin ya. Sepertinya seperti itu ya. Oke, nah jadi gini ya, kita berkaca pada pengalaman-pengalaman dan hasil-hasil penelitian ya, maka eh, memang benar Agrobacterium tumefaciens itu memang kendaraan, ya, kendaraan untuk memasukkan suatu gen tertentu ya ke suatu tanaman, ya dalam hal ini anggrek, ya gitu. Jadi saya ya terus terang belum sempat melihat publikasinya Prof. Endang Semiarti ya, karena beliau adalah suhunya yang terkait dengan transformasi anggrek ya. Ya, jadi yang saya bisa sampaikan di sini adalah kita mengenal ya sampai saat ini kita mengenal dua strain ya, ya. Kita mengenal dua strain Agrobacterium ya. Ini biar eh, tidak salah apa tidak salah menulis ya. Strainnya saya tulis di kolom chat ya. Strainnya nanti bisa direkam atau disalin lah ya.
Nah, ya, jadi strainnya ada dua di situ yang bisa dilihat di kolom chat. Yang pertama adalah strain Agrobacterium EH105. Ya. Ada strain EH105 itu yang pertama. Yang kedua ada strain LBA4404. Ya, itu ya. Jadi selama saya belajar mulai dari dulu ya, mulai dari S2 sampai sekarang ya, itu dua strain inilah yang paling sering dipakai, paling sering digunakan oleh para pemulia atau para penggiat biotek tanaman ya untuk mentransformasikan gen terhadap tanaman tertentu. Nah, terus apa bedanya ya? Kalau terkait karakter eh, apa namanya, misalnya EH105 itu artinya apa, LBA4404 itu artinya apa, tidak saya bahas ya. Tapi saya bahas terkait prakteknya atau kegunaannya di transformasi genetik ya. Jadi yang EH105 itu biasanya dipakai untuk transformasi pada Arabidopsis ya, tanaman model ataupun tanaman yang tergolong di dikotil. Itu ya. Jadi, nah sedangkan yang LBA 4404 itu digunakan untuk tanaman padi. Ya, selama ini saya pakai yang padi ya, saya gunakan untuk padi dan tanaman yang monopot, ya, tanaman monopot. Ya, sehingga nanti silakan dicek saja ya. Saya belum sempat membuka artikelnya Prof. Endang Semiarti. Beliau adalah profesor anggrek yang ada di UGM ya. Apakah beliau menggunakan LBA 4404 ataukah EH105? Saya yakin tidak akan jauh dari itu. Ya, tidak akan jauh dari itu karena itu yang paling sering dipakai dan memang keberhasilannya bagus. Ya, artinya persentase keberhasilan untuk memasukkan gen ke anggrek itu atau ke tanaman ya itu sangat bagus. Ya, jadi itu yang bisa saya informasikan. Nah, kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu tadi ya terkait pemilihan itu ya. Bukan berarti EH105 tidak bisa digunakan untuk anggrek. Belum tentu ya. Walaupun di situ rekomen untuk dicot. Sedangkan anggrek kan monokotil gitu ya. Ya, atau kalau memang belum ada laporan sama sekali ya, ya bisa digunakan keduanya kan gitu aja sebenarnya ya. Jadi itu ya. Yang perlu dipertimbangkan apa? Yang lain yang perlu dipahami ketika kita mau transformasi ke anggrek itu adalah ya kita pakai eh, bisa pakai PLB, bisa pakai kalus ya. Jadi dua itu ya yang saya rekomendasikan itu ya karena kita berbasis apa? Transformasi non direct. Artinya apa? Transformasi non direct itu menggunakan agrobakterium. Jadi agrobakterium itu kendaraan ya, kendaraan yang bisa masuk ke genom tanaman untuk meletakkan gen di dalam genom genom tanaman. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Dalam kultur jaringan terdapat teknik pemulihan tanaman, salah satunya pemanfaatan elisitor. Nah, ini tadi yang saya maksud ya, yang mirip-mirip dengan pertanyaan elisitor tadi. Nah, eh, pertanyaannya yang pertama, kapan tepatnya penggunaan elisitor ini diterapkan dalam kultur jaringan anggrek? Wah, ini bagus pertanyaannya ya. Elisitor itu gini ya, bisa berupa patogen ya, atau zat yang berasal dari patogen, itu bisa jadi juga elisitor. Kemudian ada juga senyawa kimia, alias bisa jadi hormon juga ya, yang bisa ditambahkan di media, yang fungsinya itu bisa memunculkan ya karakter baru anggrek yang dihasilkan dari kultur jaringan. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan tepat yang menggunakan editor ya ini tergantung tujuan masing-masing ya. Apakah diperlukan ya, kemudian apakah memang ada tujuan khusus gitu ya. Jadi kalau hanya untuk perbanyakan anggrek yang memperbanyak kulturnya itu saya kira ada harus ada elisitor gitu ya. Tapi kalau ada tujuan khusus misal ya, misal saya ingin menambahkan suatu zat tertentu ya dalam media agar misalnya ya tanaman anggrek atau kultur anggrek yang dihasilkan itu misalnya memiliki resistensi terhadap apa patogen. Nah, itu bisa seperti itu ditambahkan editor gitu ya.
Kemudian saya ingin tanaman anggreknya jauh lebih sehat, ya bisa ditambahkan. Artinya kan bisa di-stress sedikit gitu ya pada saat kultur jaringan. Ya, maka dari itu untuk penambahan elisitor ini sebenarnya levelnya sudah lebih tinggi daripada kultur jaringan biasa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau mekanisme penerapan yang nomor dua, mekanisme penerapan elisitor dalam kultur jaringan ya ditambahkan tadi di media ya, ditambahkan di media dan ini berbasis apa? Berbasis dosis nanti ya, berbasis dosis. Kemudian karena apa? Kalau kebanyakan yang nanti elisitornya itu dampaknya apa? Dampaknya anggreknya tidak tumbuh nanti. Kulturnya tidak akan tumbuh nanti kalau terlalu kebanyakan gitu ya. Jadi harus ada semacam yang kita kenal adalah istilah optimasi. Ya. Jadi optimasi itu sangat penting nanti di kultur jaringan anggrek, terutama yang menggunakan elisitor ini. Kemudian yang ketiga, apakah eh, ada perbedaan metabolit sekunder yang dihasilkan secara alami ataupun yang hasil induksi elisitor? Nah, ini ya. Jadi kita harus paham dan meninjau kembali, mereview kembali metabolit sekunder pada semester 5 kemarin, fisiologi tumbuhan ya. Jadi istilah metabolit sekunder itu kan mereka tidak akan muncul kalau tidak diinduksi, ya. Namun ada juga yang terus muncul, ya. Misalnya kayak hormon, ya. Hormon itu kan hormon pertumbuhan itu kan ada dua definisi sekarang, ya. Bisa masuk di metabolit sekunder, bisa masuk di metabolit primer karena ada hubungannya dengan pertumbuhan, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi yang di sini ya, yang secara alami ya hormon itu sendiri sebenarnya. Kalau disebut metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan itu adalah hormon pertumbuhan, gitu ya. Tapi kalau yang dihasilkan karena induksi elisitor itu adalah metabolit sekunder yang itu ada hubungannya dengan tadi resisten patogen atau menambah vigor atau kekuatannya, ya. Itu biasanya karena induksi elisitor tadi, ya. Jadi itu jawabannya. Wah, ini pertanyaannya lebih detail daripada yang di depan tadi. Makanya saya bahas di sini. Kita lanjutkan yang di bawah ya. Dalam video penyilangan tanggerek terdapat tahapan pengambilan kolumna. Nah, apa fungsi cairan kolumna pada proses penyilangan dan mengapa perhiasan bunga yang disilangkan akan menjadi layu setelah proses penyilangan berhasil? Wah, ini bagus pertanyaannya. Ini bagus dan kompleks dan panjang. Ya. Yang bertanya siapa ini ya? Saya, Bapak. Oh, Okta ya. Oke. Jadi gini, eh memang gini ya. Jadi saya bahas cairan dulu ya. Cairan. Nah, sebenarnya cairan kolumna itu adalah semacam lem, nah, gitu ya. Semacam lem gitu ya. Lem yang kita bisa gunakan ya. Semacam cairan lengket dan itu memang digunakan eh, apa ketika ya ketika proses penyilangan itu dibantu serangga ya, sebenarnya. Semut ya. Semut itu kan kadang masuk ya, kemudian nempel ke kolumna dan di kolumna itu kan sudah ada istilahnya polennya kan gitu ya. Ada polen di situ, kena polennya, kemudian kemana-mana cairannya lengket, kemudian lengket ke bagian sel telurnya kan gitu ya. Jadi fungsinya itu lem agar apa? Agar terjadi polinasi sehingga tidak mudah jatuh. Ya. Jadi anggap saja cairan itu adalah lemnya, ya lemnya sehingga sangat mudah terjadi polinasi di dalamnya itu nanti. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, kenapa perhiasan buangannya kok layu setelah proses penyilangan berhasil? Nah sebenarnya ini kita jadikan semacam apa ya, tolok ukur atau karakter. Ya. Sehingga ketika kita menyilangkan dalam minggu ini, menyilangkan bunga, kemudian minggu depan pasti layu bunganya, pasti sudah. Sehingga apa? Kalau layu pasti berhasil, gampang ya. Jadi cara melihatnya gampang. Kalau tidak layu pasti gagal, gitu ya. Jadi itu tolak ukur yang kita bisa lihat secara morfologi bunganya ya kita bisa lihat seperti itu.
pasti layu ya. Nah, kemudian kenapa menjadi layu seperti itu? Nah, kita lihat karena ini sebenarnya alami juga ya. Jadi kelayuan yang kita lihat setelah apa namanya setelah penyilangan ya, setelah penyilangan berhasil menjadi layu itu adalah respon alami dari anggrek ya. Mungkin di bunga lain juga seperti itu ya. Saya hanya fokus ke anggrek untuk ini ya. Nah, eh, ini adalah semacam eh, apa istilahnya itu bagian alami atau normal part ya, bagian alami dari siklus hidup gitu ya. Bagian alami dari siklus hidup suatu tumbuhan di sini ya. Artinya apa? Di sini ada semacam shifting eh, apa ya? Shifting proses ya, atau shifting tujuan ya. Lah kenapa? Kan tujuannya sudah tercapai sebenarnya. Tujuan life cycle itu. Life cycle kehidupan itu kan sudah tercapai untuk menurunkan generasi ke generasi berikutnya. Artinya apa? Ketika terjadi polinasi, maka di situ pasti akan muncul sebagai produk di situ muncul biji, ya toh? Muncul biji. Nah, sehingga tidak perlu yang namanya eh, sowi apa? Tidak perlu yang namanya eh, apa penampakan yang menarik gitu ya. Karena apa? Kumbang juga eh, karena sudah tercapai gitu ya, sudah tercapai akan menjadi biji, kemudian akan terjadi proses regenerasi dari anggrek itu ya, sehingga dirasa cukup sudah. Ya, maka dari itu gini, kalau nanti dicoba ya, yang eh, apa namanya, yang layu itu ya, yang layu itu nanti akan sedikit menebal ya, sedikit menebal menjadi apa namanya, tangkai bunganya itu menebal ya, dan seterusnya sehingga ya rontok juga nanti akhirnya pada akhirnya bunganya rontok. Nah, setelah rontok ya, kalau masih ada kalau masih ada bunga yang lain di satu tangkai yang sama maka ya bunga tersebut juga akan terkena imbasnya. Bunga yang lain akan terkena imbas sehingga eh, apa namanya eh, atau gini ya, ini pengalaman saya aja ya. Jadi ketika dalam satu tangkai ada deretan banyak bunga ya, ada deretan banyak bunga, yang itu kita silangkan semuanya, maka tidak akan semuanya berhasil. Ya, pasti ada satu dua yang mungkin hanya satu atau dua yang berhasil, yang akan berubah menjadi biji dan sampai berkembang ya, dan seterusnya. Yang lain akan gagal. Ya. Jadi dengan pengalaman ini maka ya kalau bisa nanti jika memang ingin mencoba, maka satu tangkai dalam satu rumpun itu ya kan banyak ya anggreknya kadang ya itu cukup dua saja, maksimal tiga lah ya. Mungkin itu yang akan berhasil. Ya, jadi itu yang pertanyaan nomor satu ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor dua sekarang, bagaimana eh, efektivitas dari penggunaan media organik kompleks dibandingkan dengan penggunaan media MS ditambah hormon pertumbuhan dalam kultur jaringan anggrek dan bagaimana kekurangan serta kelebihannya. Ya, jadi begini ya untuk ini bagus pertanyaannya ya. Kita paham bahwa eh, mungkin yang dimaksud media organik kompleks ini yang media sederhana yang sudah dibaca kemarin itu ya untuk dikruminatum ya. Kemudian untuk media MS itu media standar yang kita pakai ya biasanya di praktikum kultur jaringan semester 5 ini. Nah, jadi kita langsung aja ke kekurangan dan kelebihan atau membandingkan saja antara dua media itu ya. Yang pertama adalah media MS. Yang pertama media MS itu kekurangannya lebih ke masalah eh, harga ya. Jadi MS media itu yang jelas mahal. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, ya kalau memang tidak tersedia di dalam negeri harus impor gitu ya. Karena standarnya kan standar juga standar global gitu ya.
Itu jadi kekurangannya itu dari segi harga pasti kalau media MS. Kemudian kalau eh, kelebihannya itu adalah dia atau apa dari segi kuantitas itu kita bisa hitung ya. Media MS-nya kita bisa timbang, solution A, B, dan seterusnya sampai F itu kita bisa manfaatkan ya. Dan pasti di situ pasti presisi, ya. Pasti presisi kalau media MS itu, ya. Pasti presisi, ya. Kemudian, kemudian yang kedua adalah terkait dengan hormon, ya. Hormon yang ditambahkan di media MS ya pasti presisi juga, gitu ya. Hormon sitokinin, auksin yang ditambahkan itu pasti presisi. Jadi itu keunggulan. Ya. Nah, bagaimana dengan media yang sederhana, yang pakai media organik kompleks itu tadi ya? Nah, itu kebalikannya dari yang MS. Ya, jadi keunggulannya apa? Ya sangat murah, gitu ya. Ya, keunggulannya itu pasti sangat murah, gitu ya. Wong kita aja bisa beli, wong isinya apa? Kentang, gitu ya, pisang, gitu ya. Kemudian air kelapa ya dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan untuk media MS yang media sederhana ya itu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah eh, yang pertama tidak bisa ketika dibandingkan dengan standar yang global kayak MS tadi. Jadi kalau MS sederhana ya media sederhana ya standar lokal gitu ya istilahnya ya. Dan itu kita tidak bisa memastikan kandungan yang ada di dalamnya itu berapa kandungan patinya, berapa kandungan vitaminnya, kita tidak bisa memastikan, hanya mengira-ngira saja ya. Karena apa? Karena semua komponen di EMS media standar plus hormon itu dialihkan atau diganti ya istilahnya diganti dengan media bahan-bahan yang ada ya dan itu tidak terukur secara kuantitas gitu ya. Kita nyampur aja gula. Kalau gula memang ditimbang ya, tapi yang kandungan hormon apa yang ada di buah pisang, kandungan hormon apa yang ada di apa namanya air kelapa itu kita tidak bisa tentukan seberapa besarnya konsentrasinya gitu ya sehingga ada sedikit gambling juga di situ ya tapi dengan pengalaman maka fakta yang ada ya fakta yang ada media berbasis sederhana itu malah sering dipakai oleh praktisi atau pembudidaya anggrek ya loh kenapa ya karena murah tadi kalau pakai MS tidak nutut gitu ya tidak nutut untungnya kalau pakai MS ya untuk dijual anggrek botolan itu anggrek sederhana bukan anggrek yang MS itu seperti itu tidak ya. Jadi itu jawabannya. Kita lanjutkan. Kita break 5 menit dulu ya. Masih istirahat tadi ya. Kita sampai sheet ketiga ya. Lembar ketiga. Eh, ya mungkin saya cek dulu ya. Ternyata masih banyak juga ini yang belum terjawab. Nah, kita ke yang ketiga. Kita baca lagi ya. Bagaimana mutasi yang diinduksi secara kimia seperti EMS dapat meningkatkan karakter estetika anggrek namun tetap menjaga kestabilan genetik tanaman hasil kultur. Nah, ini sebenarnya ya kalau saya sendiri tidak begitu pengalaman, artinya belum pernah melakukan ya. Saya belum pernah melakukan yang namanya induksi mutasi pakai EMS ya, tapi secara teori bisa dilakukan baik di sini pun ya di Indonesia juga sudah banyak yang melakukan dan kalau tidak salah itu eh, mungkin Bu Edia juga tesisnya ini terkait EMS ini Bu Edia kalau tidak salah Lek. Tapi untuk yang di lab botani itu kan ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan induksi apa yang kemarin itu kolkisin ataupun yang padi hitam itu loh ya induksi kolkisin ataupun biokataratin. Jadi ini mirip saja, ya mirip. EMS itu nanti teknisnya hanya
masukkan atau hanya ditambahkan di media, sehingga itu akan memicu namanya mutasi. Ya. Nah, terkait dengan estetika anggrek dan penjagaan terkait kestabilan genetik, maka ya perlu namanya uji, ya kalau terkait dengan kestabilan genetik, ya harus dilihat kromosomnya bagaimana, apakah tetap jumlahnya atau berubah gitu ya. Makanya di situ muncul ketika kita menggunakan istilah mutasi, kadang-kadang ya di data yang ditampilkan itu biasanya ada istilah apa? Polyploid gitu ya. Seperti itu. Nah, bagus atau tidak ya tergantung tujuan. Ya kadang-kadang kalau ada pemulia anggrek yang memang sengaja menginduksi baik pakai EMS, colchicine ataupun yang lain ya, senyawa lain secara kimia ya, itu mereka memiliki tujuan. Contoh, saya menginduksi biji Phalaenopsis, ya. Kemudian tujuannya atau harapannya ya, Phalaenopsis ini memiliki ukuran bunga yang lebih besar, ya seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang lain mungkin bisa juga. Ya. Tapi kalau terkait induksi yang berbasis misalnya aroma itu mungkin agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Ya, nanti akan saya coba titipkan ke Bu Edi ya waktu nanti menjelaskan terkait bisnis anggrek ya. Barangkali ada produk-produk yang hasil mutasi EMS nanti bisa dijelaskan nanti di kelas ya. Mungkin itu untuk ini ya. Saya tidak terlalu banyak menjawab untuk terkait induksi EMS ini, tapi tetap ya nanti di tahapannya pasti ada proses seleksi di situ. Seleksi sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya apa gitu ya. Seperti itu. Kalau stabil saya sudah jawab tadi yaitu dengan uji genetik, uji genom ya dan alias uji kromosom di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana peningkatan kandungan klorofil yang dipicu oleh elisitor abiotik dapat kontribusi terhadap ketahanan fisiologis dendrobium dalam menghadapi stres lingkungan. Insya Allah ini tadi sudah saya jawab ya di depan tadi ya, mirip-mirip sebenarnya ya. eh, yang namanya elisitor itu bisa juga responnya berupa peningkatan kandungan klorofil gitu. Seperti itu. Mirip juga dengan induksi mutasi. Jadi beberapa faktor juga bisa dipicu, misalnya ukuran tanaman yang lebih besar ya, ukuran bunga yang lebih besar, tinggi ya, lebih tinggi dan seterusnya ya. Bahkan mungkin lebih vigor atau lebih sehat gitu. Ya. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Jurnal Propagation Crumenatum. Apa tantangan utama dalam penggunaan media organik kultur jaringan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Tantangan utama itu ya tadi itu yang saya sudah menjawab terkait dengan perbedaan keunggulan dan kekurangan media sederhana tadi ya. Jadi secara apa akurasi memang kita tidak bisa melihat ya. Kandungan sitokinin pada air kelapa itu berapa? Kandungan apa namanya auksin pada air kelapa itu berapa? Itu kan kita tidak bisa mendeteksi dan tidak perlu mendeteksi gitu ya, karena kita hanya menggunakan meyakini aja ya, kita meyakini oh, di air kelapa atau di degan itu wah, pasti ada auksinnya, pasti ada hormon pertumbuhan. Nah itu kita ya meyakini seperti itu ya, dan tidak pernah yang namanya mengecek. Nah ini kan satu kekurangan ya. Yang itu kekurangan itu tidak ditemui di media standar global seperti MS gitu ya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Ya, kita prakteknya itu sebisa mungkin ya apa yang sudah misalnya ya, apa yang sudah berhasil dan menunjukkan suatu keberhasilan yang besar ya. Misalnya eh, saya beli kelapa di PKL di sini. Saya beli pisang di sini. Saya beli kentang di sini. Nah, tetap kita mengacu atau tetap beli di tempat tersebut ya agar terulang lagi apa yang keberhasilan itu agar terulang lagi ya. Jadi memang tidak bisa fit kelapanya umur segini tidak bisa. Yang kita bisa gunakan atau kita bisa minimalisir adalah
kita membeli bahan di tempat yang sama pada eh, pembelian sebelumnya itu saja. Ya, sehingga hasilnya ya sama persis. Ya, jadi tantangannya memang kita tidak bisa eksak seperti itu. Cuman kalau barangkali nanti ada yang punya ide ya, nah, barangkali lah ya, barangkali ada yang punya ide mendeteksi kandungan sitokinin, mendeteksi kandungan auksin dalam suatu cairan. Dalam hal ini cairan kelapa, ya, dengan menggunakan kertas, misalnya seperti itu. Sehingga muncul warna-warna seperti kertas lakmus untuk mengukur pH meter. Nah, itu temuan yang sangat bagus itu. Semua orang akan pakai itu. Semua praktisi pemulia anggrek ya pasti akan pakai kalau memang ada produk itu. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Ya, gitu. Ya. Jadi enak kalau sudah ada produk seperti itu. Oke, jadi itu jawabannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana efektivitas media anggrek, media organik diterapkan pada spesies anggrek lain, anggrek epifit lain yang memiliki karakter fisiologis berbeda. Oh, ini bagus ini pertanyaannya ya. Artikel perbanyakan dendrobium. Ya, memang kita pakai dendrobium. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan anggrek epifit yang lain? Nah, ini yang bertanya siapa ini ya? Bisa direspon yang bertanya? Lupa ini yang bertanya. Yang bertanya pertanyaan nomor 4 itu, efektivitas media organik untuk anggrek epifit lain. Ini siapa yang bertanya ini? Nah, ada yang menjawab ini. Kalau saya cek, oh ternyata yang bertanya Dini. Ada Dini enggak Dini? Ada Dini Bapak. Bu, hah? Ada. Ada. Oh, kok enggak merespon tadi ini. Oh, Kania Erli Dini ini ya. Oke, jadi ini bagus pertanyaannya ya. Sebenarnya sih kita tidak hanya menggunakan Dendrobium grumenatum ya. Jadi kita pakai beberapa biji anggrek yang sudah ada ya, yang sudah ada di lab, baik diambil atau didapatkan dari eh, greenhouse ataupun dari rumah saya ataupun dari nursery yang terdekat di daerah Jember ya. Karena saya sering tanya ke nursery-nursery, kalau ada biji anggrek jangan dibuang, kasihkan saya, nanti saya tanam di media kultur jaringan. Saya bilangnya seperti itu ya. Nah, ya, mungkin sebagai informasi saja ya, sebenarnya kita sudah mencobakan media organik tadi ke Crumenatum sama 3 spesies lain, bukan 3, 4 sebenarnya ya. Ada Liparis resupinata, kemudian ada Rhynchothyris retusa, ada Aeredes odorata, dan satunya itu apa ya? Kok saya lupa ya. Ada satu lagi cuman saya lupa namanya ya. Ini saya tulis di kolom chat biar tidak lupa ya. Jadi yang sudah kita coba itu ada 5 anggrek ya. Yang sudah kita coba. Yang pertama ya Crumenatum itu ya. Decrumenatum. Kemudian yang kedua adalah Liparis resupinata. Yang ketiga Rhynchothyris retusa. Yang keempat adalah Aeredes odorata. Dan yang kelima, saya tidak ingat ya. Lupa ya, saya yang nomor 5, saya lupa terus terang ya. Jadi bisa dilihat di situ di kolom chat ya. Dan fakta yang ada ya, fakta yang ada itu ternyata apa? Ternyata kelima-limanya itu bagus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga media organik kompleks ini yang hanya menggunakan pisang, air kelapa, kentang, ya, kemudian ditambah gula sedikit ya.
itu ternyata ya bagus ya untuk pertumbuhan anggrek yang tadi. Makanya ini bisa menjawab bahwa anggrek epifit lain juga bisa ditumbuhkan di media organik tadi, gitu ya. Seperti itu. Ya ini sebenarnya promising lah istilahnya. Promising itu maksudnya menjanjikan kalau kita ingin produksi media, kemudian bisa dimanfaatkan oleh nurseri-nurseri yang ada, itu sangat menjanjikan sebenarnya. Ya, produksi dalam skala besar, apalagi didukung oleh artikel ini. Ya, artikel ini kan sudah publish walaupun di jurnal biologi ya, jurnal jurusan biologi, tapi tidak ada masalah. Orang lain bisa melihat gitu. Yang penting ada white paper, maksudnya ada artikel gitu, yang bisa dibaca semua orang. Oke, jadi itu jawabannya. Kemudian yang terakhir yang paling bawah kita bisa lihat eh, bagaimana interaksi antara genetik dan lingkungan mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan anggrek dan faktor apa yang paling signifikan dalam menentukan variasi hasil. Ini sepertinya sudah saya jawab di awal ya. Jadi eh, bisa jawab di awal atau saya jawab ketika membahas kultur jaringan, media kultur jaringan tadi ya. Intinya sebenarnya sih ini sudah sangat banyak dipelajari di eh, perkuliahan kultur jaringan. Hanya saja di sini objeknya itu memang anggrek, ya seperti itu. Jadi walaupun media VW, media Vaccine and When itu direkomendasikan untuk kultur jaringan anggrek, tidak semua anggrek bisa bagus pakai VW gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Selain itu apa? Jenis anggrek juga berpengaruh ya. Kalau Phalaenopsis amabilis itu insya Allah gampang itu. Apa dan jenis-jenis dendrobium itu gampang ya dikulturkan. Termasuk tadi yang saya sebutkan, yang saya tulis di kolom chat tadi ya, itu anggrek-anggrek yang mudah untuk dikulturkan. Ya, hasilnya bagaimana variasi hasilnya agar berhasil yaitu tadi ya namanya ini pekerjaan rutin ya kultur jaringan memang orangnya harus berpengalaman juga. Jadi sisi lain teknisi atau orang yang melakukan itu juga harus sudah terlatih lah seperti itu. Ya, oke, mungkin itu jawabannya. Kita lanjutkan di sheet berikutnya ya, di sheet 4. Nah, ini jelas ini pertanyaannya ya, terkait tutorial penyilangan anggrek, terkait propagation 1, propagation 2. Oke, ya kita coba cek ya. Bagaimana cara membedakan anggrek yang siap untuk dipolinasi? Oh, ini sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kan ada tiga tadi, objek anggreknya, kemudian waktunya, dan juga orangnya atau yang menyilangkan. Itu kan harus terlatih. Kalau ini terkait anggrek jelas ya. Nah, terus apa? Baru mekar. Ya, ya, maksudnya sempurna mekar, kemudian mungkin umurnya 1-2 hari setelah mekar sempurna itu bagus ya untuk dilakukan yang namanya polinasi. Kemudian yang kedua, propagation one, plant breeding teknik dan seterusnya. Mengapa PLV menjadi target utama dalam transformasi genetik anggrek dibanding jaringan lain? Oh ini mungkin bagus juga pertanyaannya. Kenapa kok PLB ya? Bukan yang lain. Jadi PLB ini eh, dalam artian ini selnya kan masih analog dengan kalus ya PLB itu. PLB itu selnya analog dengan kalus sehingga ketika ada agrobakterium atau vektor ya, yang membawa suatu gen tertentu maka dia akan jauh lebih mudah masuk. Gitu. Seperti itu. Jadi memang dari semua tahapan ini yang paling gampang dimasuki. Makanya apa namanya dipilih PLB gitu. Karena paling mudah dimasuki oleh vektor dalam hal ini agrobakterium yang tadi sudah kita jelaskan di depannya. Oke, kita lanjut propagasi 2. Bagaimana mekanisme arang aktif berperan dalam meningkatkan kualitas keberhasilan kultur jaringan anggrek? Sebenarnya gini, kalau terkait arang aktif ini sebenarnya ya, eh, kan kalau kita beli bibit anggrek itu pasti hitam. Ya, karena dan hitam itu sebenarnya yang menyebabkan itu arang aktif itu tadi. Ya, arang aktif itu tadi yang membuat warna hitam itu. Ya, dan fungsi utama ini sebenarnya adalah menetralkan racun-racun yang mungkin muncul ya pada saat kultur jaringan. Sehingga kenapa sih kok semuanya hitam gitu ya? Ketika kita beli bibit ya, dari manapun kok
medianya kok hitam ya? Kenapa kok jarang yang putih ya? Karena memang mereka memberikan arang aktif di situ dengan tujuan agar apa? Tidak ada tidak terjadi racun gitu ya. Nah, untuk kultur jaringan yang ditemukan di situ. Oke, nah kita lanjutkan jurnal 2 yang bawah itu. Mungkin bisa dijelaskan faktor yang harus diperhatikan ketika melakukan kultur jaringan pada anggrek dengan media sederhana. Nah, itu sudah kita bahas tadi ya, saya kira sudah cukup ya pembahasannya. Kemudian kekurangan penggunaan media sederhana terhadap kultur jaringan anggrek dibanding MS yang umum digunakan. Nah, ini juga pertanyaannya sama, kita lewati saja. Yang paling bawah apa? Apakah terdapat pengaruh dari umur kelapa yang digunakan dalam kultur terhadap hasil yang diperoleh? Nah, ini kelemahan kita di media organik atau media sederhana. Memang kita tidak pernah bertanya, ya kita tidak pernah tahu ya, karena kita belinya juga di pedagang, pedagang kaki lima, dan mereka menjual kelapa itu bukan untuk kita gunakan di kultur jaringan, mereka menjual untuk dikonsumsi karena es degan kan gitu ya. Ini kan kelapa es degan ini, bukan kelapa yang apa kan gitu ya. Jadi tetap yang menjadi patokan adalah bahwa ini adalah masih kondisi degan gitu, masih kondisi kelapa muda lah istilahnya ya. Bukan kelapa yang tua, kelapa muda. Nah, kenapa kok muda? Ya kita paham ya bahwa fase-fase ketika muda itu pasti ya di situ banyak hormon yang aktif, termasuk yang menjadi target ya, yang menjadi target di air kelapa ini kan hormon-hormon terkait pertumbuhan. Oksin sitokinin kan kita harapkan di oksin dan sitokinin itu tercukupi ya dari air kelapa itu ya. Jadi ini jawabannya. Oke, yang terakhir kayaknya sheet 5, coba ditunjukkan ya. Jadi kalau bertanya umur kelapa ya jangan pakai yang tua gitu aja ya. Karena ya pasti pengaruh. Oke. Wah, ini 5 juga banyak ini ternyata. Coba kita cek. Ya, kayaknya notut waktunya. Kita sampai bahas semuanya ya. Oke. Bagaimana cara untuk perbanyakan tanaman anggrek secara konvensional menggunakan biji anggrek? Bagaimana cara melakukan dengan benar sehingga tanaman bisa tumbuh subur? Wah, ini yang bertanya siapa ini? Suruh makan di dinar aja, suruh suruh makan di DNAR langsung fasih, langsung nganu ini. Yang bertanya siapa ini? Coba, pengen tahu orangnya ini. Saya Bapak. Oh, Sylvia Ayuni. Oke, ya kalau mau makan silakan ya. Bijinya siap di rumah ada ya, nggak usah bayar. Jadi ya kita memang itu pekerjaannya ya karena memang kita mencoba mencari alternatif gitu ya. Kita mencari alternatif yang murah tapi berhasil kayak media MS sebenarnya itu ya. Oke, intinya apa namanya kita sudah punya tempat untuk beli ya. Pisangnya beli di mana, kelapanya beli di mana, dan seterusnya ya. Dan kita jaga. Karena apa? Karena di awal-awal dulu itu kalau angkatannya siapa ya? Mungkin 3 angkatan sebelumnya ya. Kalau ini angkatan 2022 berarti ya angkatan 2019-an itu yang mengerjakan. Waktu itu kita coba berbagai pisang ya. Jadi pisang Ambon, pisang kayu, pisang apa ya. Ternyata kok jatuhnya yang bagus pisang ini gitu ya. Seperti itu. Itu sudah agak lama sebenarnya. Ya mainannya di lab kultur ya seperti itu. Ya mainannya itu ya. Oke, kita lanjutkan di nah, kalau terkait dengan mungkin tambahan ya untuk itu ya untuk yang tumbuh subur ini sebenarnya kalau kerja kultur jaringan ya kita memang harus sering mengganti media. Artinya subkultur itu sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus ya. Dan capeknya kan di sana kalau kultur jaringan. Kalau ada kontam ya harus ganti dan seterusnya. Oke, nomor 2 pada jurnal plant breeding ada bagian induksi mutasi menggunakan EMS atau sinar gamma. Kayaknya sudah saya jelaskan.
Bagaimana cara mengetahui mutasi tersebut tidak mengganggu sifat penting lain dari tanaman? Eh, Tadi sudah saya jelaskan ya, yang namanya induksi mutasi bisa EMS, bisa kolkisin, bisa biokatarantin atau senyawa lain. Kalau itu induksi mutasi secara kimia, ya. Kemudian di sini ada sinar gamma. Nah, ini beda lagi ya. Kalau sinar gamma, sinar UV, dan sinar-sinar yang lain, itu induksi mutasinya secara fisik. Ya. Jadi disinari, ya, disinari eksplannya ya atau apa namanya protokopnya disinari ya kemudian efeknya bagaimana. Ya, jadi beda pendekatan, ya. Satu kimia, satu fisik. Nah, kemudian cara mengetahui agar tidak mengganggu sifat penting tanaman bagaimana ya tetap ya. Jadi ini kan eh, perlakuan lah istilahnya perlakuan. Seleksinya tergantung tujuan gitu ya. Mau yang mana, mau yang tahan apa, mau yang apa, ya itu tetap ada seleksi. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Ya, oke. Berikutnya, ini panjang juga ini. Daya tarik anggrek ada yang bunga indah, corak beragam, aroma wangi khas. Ya. Dalam pemulihan tanaman atau kultur jaringan, apa bisa anggrek itu, apa bisa anggrek yang tidak memiliki aroma menjadi memiliki aroma yang khas juga sehingga menambah nilai daya tarik. Oke, ya. Jadi begini, ya ini bagus juga ini pertanyaannya. Yang bertanya siapa ini? Coba, ini kayaknya pengamat anggrek ini siapa ya? Saya Bapak. Oh, kok bingung saya ini siapa yang namanya siapa ini? Saya Bapak. Oh, Dinda. Oke, ya jadi gini. Ini sebenarnya ya tujuan para pemulia anggrek dari dulu ya, ya. Ini dari dulu ya, dari dulu memang seperti ini tujuan. Tidak hanya satu keunggulan, misalnya anggrek bulan yang hanya bertahan bunga besar, bertahan berbulan-bulan ya, itu kan anggrek bulan. Tapi kan tidak ada aroma sama sekali, gitu ya. Nah, dari dulu pemulia itu ingin ya ada anggrek yang besar seperti anggrek bulan itu ya, tapi memiliki aroma yang khas. Sampai sekarang tidak ada itu, ya. Dan ketika itu terjadi atau ketika itu menjadi tujuan, maka satu-satunya cara, ya, satu-satunya cara itu adalah menyilangkannya dengan anggrek yang beraroma, gitu ya. Nah, anggrek yang beraroma saat ini itu kan tidak semua ada. Yang ada itu adalah beta genus. Nah, ini repot juga sudah. Kan di awal sudah saya informasikan. Ya, tipe-tipe penyilangan itu kalau sudah mulai beda spesies sampai beda genus itu susahnya minta ampun gitu ya. Sehingga ini challenge sekali ya. Siapapun yang bisa ya mencoba ini dan berhasil, wah jadi jutawan mendadak ini ya. Jadi jutawan mendadak ini kalau memang berhasil gitu ya. Nah, maka dari itu ya, eh, ini sedang ada terjadi sebuah perlombaan ya antara konvensional breeding sama biotech breeding gitu ya. Ya, itu dari sisi biotek apa? Dia mengambil gen aromatik dari tanaman selain anggrek, dari tanaman apapun gitu ya. Untuk dimasukkan di misalnya Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan. Agar apa? Anggreknya beraroma. Wah, ini sudah temuan besar gitu ya. Dan kalau kita menggunakan jalur biotek, yo biayanya miliaran gitu ya. Repotnya di situ ya. Sedangkan kita mampunya ya konvensional gitu ya. Seperti itu. Ya, bagus ini pertanyaan. Ya, dari dulu ini memang menjadi target utama para nursery anggrek dari dulu ya. Oke, jadi ini masih PR untuk semua orang ya. Mau wirausaha menyilangkan anggrek silakan ya. Kalau mau kalau berhasil yakin ya pasti nanti jadi jutawan mendadak ini kalau bisa ya. Oke. Kemudian pemberian mutagen kimia seperti MS collication beresiko mutasi tidak diinginkan pada karakter penting tanaman. Kontrol seleksi sudah kita bahas ya, tidak perlu kita ini lagi ya karena ini berbasis tujuan ya. Mutasi itu kan proses ya. Tujuannya apa? Diserahkan ke masing-masing peneliti ya. Yang terakhir ya,
Apa perbedaan utama persilangan intra dan inter? Oh, ini sudah ini tadi ya, sudah saya jawab. Bagaimana implikasinya terhadap keberhasilan pembentukan biji dan viabilitas keturunan. Nah, ini tandanya di situ ya. Jadi kita mampunya ya, mampunya saat ini ya saya pribadi mampunya masih dalam intra, ya. Masih dalam intraspesies. Jadi self dulu lah, self pollination, kemudian maju lagi level berikutnya intraspesies, kemudian maju lagi ke level berikutnya interspesies ya. Sehingga kalau sudah mahir di situ maka ya intergenus atau antargenus. Wah, kalau sudah di level antargenus sudah wis pasti nanti diundang oleh para di seminar-seminar anggrek pasti diundang. Kalau berhasil menggantikan atau berhasil menyilangkan ya antara satu genus dengan satu genus anggrek yang lain berhasil menghasilkan biji dan bisa tumbuh di kultur jaringan, kemudian menjadi spesies baru, hibrid genus baru, wah itu langsung menjadi ya istilahnya narasumber yang pasti dipanggil oleh saat seminar-seminar anggrek. Ya. Oke, ya ini tantangan-tantangan banyak sekali. Terserah ini mahasiswa zaman now ini ya Gen Z ini mau mengambil enggak kan gitu aja sebenarnya. Kalau peluang banyak, ya peluangnya banyak. Oke, yang nomor dua dalam upaya menghasilkan varietas anggrek baru memiliki nilai komersial tinggi ya kayak tadi itu ya bunga besar aroma enak, aroma wangi. Apakah lebih efektif menggunakan pendekatan breeding tradisional atau kombinasi breeding dengan teknik biotek? Ya, ya. Ini tadi saya singgung juga. Ya. Bedanya apa? Kalau breeding tradisional, ya kita murah, ya. Beli anggrek A, genus A, beli anggrek B, genus B. Silangkan aja. Ya. Cuma tantangannya apa tantangannya? Tantangannya apa kalau seperti itu? Ya, genus A dan genus B ini belum tentu mekarnya bersamaan gitu ya. Kalau di alam aja beda mekarnya waktunya. Kita mau menyalankan dan harus mekar bareng ya, harus mekar bareng kondisinya ya, kemudian harus fresh semuanya, tidak penyakitan gitu, baru bisa disilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua keberhasilan sangat rendah, mungkin 10%. Kalaupun toh berhasil sangat-sangat bagus ya. Apalagi sampai berbunga, sampai dikulturkan, dikultur sampai berbunga. Wah, itu sudah ya. Jadi narasumber utama itu kalau sudah seperti itu ya. Nah, kombinasi breeding biotek sangat bagus di sini. Dalam hal ini sangat bagus. Kenapa? Ya karena mungkin dari segi waktu akan lebih cepat. Ya, dari segi waktu. Cuman lagi-lagi kalau kita bicara biotek, lagi-lagi kita bicara terkait dana gitu. Sehingga apa? Sehingga dana yang perlu atau diperlukan itu sangat-sangat banyak. Ya. Tapi kan bisa disiasati dengan membuat suatu proyek gitu ya. Seperti itu. Ya. Yang terakhir, nomor tiga. Ya. Prinsip dasar totipotensi sel diterapkan dalam kultur jaringan anggrek. Kalau ini kan sama dengan kultur jaringan kemarin ya, totipotensi ya. Dan kalau dalam kultur jaringan anggrek yang biasa dipakai itu adalah anggreknya itu kultur jaringannya berasal dari biji. Jadi sangat jarang kultur anggrek itu menggunakan daun. Itu sangat-sangat jarang sekali. Jadi dari biji kemudian dikondisikan ya, dikondisikan sampai berkembang menjadi PLB tadi. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya jawab. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya ya. Harapannya ya, ini bisa menjadi wawasan tambahan ya. Wawasan tambahan ya. Kemudian apa namanya? Ya bisa menjadi ya semacam motivasi lah kalau mau berwirausaha gitu ya. Sehingga tidak menjadi apa ya? Menambah persentase yang belum bekerja setelah lulus. Nah, ini kan sangat disayangkan. Masa apa namanya? Beritanya kok kurang bagus ketika ada wisuda kan gitu toh. Oke, untuk ini mungkin bisa di stop share dulu. Kita mau cek eh, ada berapa peserta di sini. Ada 4 kali ya 4 kali 4 ya ini 16 kurangi 1 15. Oke lah. Nah jadi itu ya
Saya kira cukup lah untuk pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Memang ada beberapa yang agak mirip ya pertanyaannya, tapi saya kira itu biasa ya. Karena kan kita tidak menggunakan spreadsheet, tapi menggunakan Gform. Jadi ada kemungkinan overlapping pertanyaan itu biasa ya. Oke, mungkin tambahan tadi apa terkait dengan ada apa Sylvia tadi ingin mencoba mengulturkan anggrek. Sebenarnya gini ya, untuk tahun kemarin itu orchid itu tugasnya tidak sama. Ya, kalau sekarang tahun ini kan tugasnya sama ya, tugasnya tahun ini sama semua. Eh, apa survei terkait nursery ya kalau tahun ini. Tapi kalau tahun kemarin itu beda. Ada yang tugas kelompoknya itu menyilangkan anggrek sampai membentuk biji. Ada yang tugasnya itu mengkultur biji sampai terbentuk seedling anggrek di lab gitu ya. Ada juga yang ke nursery, ada juga yang inventarisasi anggrek di kampus. Jadi agak beragam tahun kemarin. Cuman kenapa kok sekarang saya samakan ya? Karena bebannya beda tahun kemarin itu. Yang beban paling berat itu adalah yang di lab, ya. Yang mengkultur anggrek dari biji itu kelompoknya bebannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding kelompok lain karena mereka harus nge-lab gitu ya. Mereka harus nge-lab, sedangkan yang lain tidak. Yang lain lapang, menyilangkan cuma sekali gitu ya. Terus memfoto-foto yang layu aja, kemudian memfoto tiap minggu kan gitu toh. Nah, tapi kalau di lab, ini yang terutama yang mengkulturkan anggrek dari biji itu luar biasa pekerjaan mereka ya. Saya lupa ini golongannya siapa ya kelompok kemarin itu. Ya, itu mulai dari bikin media ya kayak praktikum kultur jaringan itu tadi. Biji saya siapkan, ada bijinya siap ya. Jadi sebenarnya ya tiap mata kuliah orchid ya itu di tempat saya di rumah saya itu tersedia dua biji pasti. Satu Trichontiris retusa, satu Aerides odorata itu pasti siap bijinya. Tiap tahun siklusnya seperti itu. Saat orchid pasti ada biji di rumah. Kan enak sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sebenarnya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Permisi Bapak, izin Ya, ya, silakan. konfirmasi. Ini terkait dengan nurserinya itu Bapak, kami kan kelompok kami mendapatkan yang di Alfia Orchid. Nah itu kami sudah DM 2 kali itu belum ada balasan sampai sekarang Bapak. Oh, yang Alvia Orchid ya. Iya, betul ya. Alvia Orchid ya, yang Ambulu. Iya Bapak. Oke, gini ya nanti saya coba cari informasi ya. Tapi kalau dalam minggu ini tidak ada solusi ya ganti saja, tidak apa-apa lah. Ganti ya. Artinya ganti nursery. Ya. Ganti nursery tidak apa-apa saya kira. Ya, itu mungkin yang bisa saya infokan. Ada lagi dari kelompoknya Dinda? Mungkin ada lagi atau bagaimana? Sudah Bapak cukup, terima kasih. Ya, oke. Ya, yang lain barangkali boleh terkait tugas kelompok. Saya ingat ada satu lagi yang di Ambulu ini. Kelompoknya siapa ya? Namanya ya. Yang di Ambulu kemarin. Alvia Orchid itu Ambulu gitu ya. Ada satu lagi. Nah, ini kelompoknya siapa ini? Kelompok saya Bapak. Ya, nama nama nursarinya apa ya? Kok lupa saya ya? Bill Orchid Bapak. Apa? Bill Orchid Bapak. Ya wis. Tapi gini ya. Eh, sudah komunikasi dan sudah berhasil belum? Maksudnya Sudah, Bapak. komunikasinya sudah Sudah, komunikasi ya? ya, sudah WA ke ibunya. Nah, tapi belum ke sana. Belum, Bapak. Sudah minta foto atau apa gimana gitu? Enggak.
Oh, belum Bapak, Artinya, cuma oke, artinya bersedia kalau didatangi. iya bersedia. Oh ya sudah, artinya tidak ada masalah ya. Kita yang penting, yang pertama dan utama itu kesediaan mereka ya. Jadi kesediaan mereka ya bagaimana prosesnya dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa explore lah ya. Yang itu nanti insya Allah hari Kamis kita coba lah ya. Hari Kamis kita coba explore apa-apa yang akan direncanakan, apa-apa yang akan apa namanya dieksplor dari masing-masing nursery itu ya. Agar seragam lah istilahnya seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis pagi ya, seperti biasa jamnya jam 7 ya. Eh, untuk membahas terkait persiapan apa namanya persiapan ke nursery ya, gitu ya. Nah, kemudian info lainnya ya, kan kurang dua pertemuan lagi ini dengan saya. Minggu ini Kamis sama minggu depan ya. Jadi minggu depannya kita agendakan kuis karena kan kuisnya kita belum ya. Jadi kuisnya kita belum. Minggu depannya kita agendakan kuis saja ya. Kuisnya ya biasa saja di kelas gitu ya. Soalnya mungkin kemungkinan besar soalnya itu ya multiple choice ya. Jadi waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya. Kalau bisa dalam hari yang sama masing-masing mahasiswa juga sudah bisa melihat nilainya gitu ya. Ya, gitu ya. Bisa melihat nilainya, makanya dipelajari lagi di awal apa-apa yang sudah disampaikan di kelas. Oke, mungkin itu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.